Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan pembinaan dan evaluasi tata kelola LBK Aisyah Baitur Rahman yang ada di Kota Kediri. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyaksikan. Dari apa yang disampaikan, saya bisa memetakan bahwa di TPG ini sudah berdiri sejak tahun 2008 sampai 2023, berarti sudah 15 tahun. Anak-anak yang ngaji ada yang dari TK sampai kelas 6 SD, ada dari kelas 2 SD sampai kelas 2 SMP, bahkan sampai SMA, berarti rata-rata anak masuk lebih dari 5 tahun ya. Maka tentu kalau kita memakai konsep al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam, kebenaran yang tidak terkelola dengan baik akan mampu terkalahkan dengan kebatilan yang disusun secara rapi. Apa maknanya? Bahwa sebetulnya kalau kita memakai tata kelola TPG yang bagus dengan standar ukuran yang bagus, standar proses yang bagus, standar proses loh ya. Di standar proses, pada standar proses itu sebetulnya kalau kita lihat pada karena bagaimanapun juga TPG ini kan juga bagian dari lembaga pendidikan kan, maka mau tidak mau walaupun faktanya ini adalah pendidikan non formal, maka sebetulnya konsep, jikalau kemudian kita pakai konsep standar pendidikan, mulai dari standar kelulusannya, standar isinya, standar prosesnya, kemudian standar pendidiknya, standar evaluasinya, standar pembiayaannya, standar sarana, paling tidak ada 7 standar, mulai dari standar isi, mulai dari standar kelulusan, kemudian dikuatkan standar isi. Standar isi apa maksudnya? Apa yang masuk di dalamnya? Kurikulumnya, kemudian silabusnya, RPP-nya, dan sebagainya. RPP ini kemudian dilanjutkan dengan standar prosesnya. Standar proses itu berarti anak masuk butuh waktu berapa jam dalam sehari, dalam sepekan berapa. Maka tentu ini sudah bisa diukur. Kalau di TPG itu kan ada 2, paket dasar, paket marhalah. Paket dasar itu berarti mengantarkan anak untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Paket marhalah adalah mengkhotamkan Al-Quran sampai Al-Quran 30 juz itu bisa dibaca dengan lancar, baik dan benar. Lancar, baik dan benar. Maka tentu dengan ukuran standar proses, paket dasar rata-rata seluruh metode itu pakai jilid kan. Kalau Umi ada 5 jilid kan. Kalau Iqra ada 6 jilid, Qiraati ada 6 jilid, Tartil ada 6 jilid, Tartil ada 6 jilid. Maka tentu dari sekian jilid itu rata-rata 2 bulan itu sebetulnya sudah selesai kalau dikelola bagus. Jadi setiap jilid 2 bulan itu sudah selesai. Kalau 2 bulan selesai kali 6, sebetulnya 1 tahun selesai. Dan itu sudah dibuktikan Iqra dari paket terbaru dari AMM, karena ada yayasan AMM, Angkatan Muda Masjid Mushola Yogyakarta, yang menaungi Iqra. Iqra itu adalah yang disusun oleh Yai As'ad Humam, dan itu bisa diukur bahwa anak 1 tahun selesai. 1 tahun selesai. 1 tahun sudah berani mau wisuda, dan 1 tahun itu sudah bisa diuji dengan munakosah, dengan ujian bagaimana bisa membaca dengan baik dan benar. Itu 1 tahun. Maka tentu akan menjadi sebuah keprihatinan anak masuk dari TK kelas 6 belum selesai-selesai, dari kelas 2 SD sampai kelas 2 SMP belum selesai-selesai. Pertanyaannya, hambatannya ada di mana? Nah, kalau ada hambatan di mana ini, maka tentu kalau ini sifatnya klasikal, kasihan anak-anak yang tertib. Kalau anaknya sifatnya privat, satu diajar wajar. Tapi kalau kemudian
metode prosesnya itu pakai apa itu? Pakai klasikal. Kasihan anak-anak yang tertib. Kasihan anak-anak yang disiplin. Dan itu pernah terjadi satu anak yang pinter betul. Jilid 1 tahun nggak diselesaikan. Karena apa? Nunggu yang lain. Sampai 1 jilid itu loh, tanpa lihat tulisan itu hafal. Nah, kalau seperti itu, maka yang jadi korban adalah anak yang cerdas, anak yang disiplin. Maka tentu kami hadir ke sini adalah mengukur itu. Kami hadir itu adalah memantau itu, bukan semata-mata kita memantau bantuan. Kalau bantuan itu belum tentu setiap tahun dapat. Dari 2008 sampai 2023 kan baru kali ini dapat. Baru kali ini. Jadi ini paling tidak menunjukkan bahwa negara hadir. Tapi dari hadirnya negara ini sekaligus memberikan pembinaan. Apa yang perlu dilakukan adalah bahwa dalam urusan ini perlu ada tata kelola lagi. Perlu ada standar proses yang jelas, standar evaluasi yang jelas, standar isi yang jelas, kemudian standar kelulusan yang jelas. Kalau standar ini sudah direncanakan jauh hari, maka insya Allah setiap tahun rutin akan mewisuda. Tapi mewisuda itu bukan wis sudah. Begitu diikrarkan syahadah bukan berarti bahwa wis sudah maca Qur'an, bukan. Tapi ini sebagai tangga untuk apa? Melanjutkan madrasah diniyahnya. Apalagi sekarang ada namanya madrasah dini takmiliyah yang menyertai melengkapi pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah, apalagi ini masjid yang ada di dalam perguruan lingkungan sekolah. Ada SD, ada SMP, ada SMA. SMK. Ada SMP, SMA dan SMK. Ya, apalagi dengan begitu sehingga di satu sisi menampung masyarakat mulai dari TK sampai SD, sisi yang lain menampung siswa SMP yang belum bisa baca Al-Quran, siswa SMA yang belum bisa baca Al-Quran. Maka ini tentu ada beberapa pilihan. Taruhlah TPQ Aisyah Baitur Rahman ini ibarat seperti supermarket lah, sehingga anak atau orang tua bisa memilih paket 1 tahun, paket 2 tahun, paket 3 tahun, paket 4 tahun, paket 5 tahun, dan seterusnya. Sehingga tinggal lihat, milih paket itu dengan segala konsekuensinya. Maka tentu paket itu akan dibuktikan dengan kesungguhan dari seluruh ustadz-ustadzahnya. Sama dengan kursus bahasa Inggris itu loh. Ada paket 24 jam, paket 1 bulan, ada paket 3 bulan, ada paket 6 bulan dengan standar pemenuhan materi yang sesuai dengan paket itu. TPQ kalau bisa mengelola seperti itu, maka di tengah-tengah ini, tengah-tengah lembaga pendidikan yang ada, di tengah-tengah perguruan yang ada ini, maka sesungguhnya lembaga pendidikan Al-Quran ini akan betul-betul bisa memberikan manfaat, bahkan bisa memberikan akselerasi buat siswa SMP, SMA, SMK yang belum bisa baca Al-Quran, atau sudah bisa baca Al-Quran, bisa paling tidak tahsin bacaannya. Apa itu tahsin? Memperbaiki bacaannya. Dan disitulah yang kemudian akan mempunyai peran yang strategis di dalam itu.